Halo Sobat Pariwisata, dimanapun kalian berada. Kali ini kita mau membahas mengenai pariwisata Indonesia ya. Nah, bicara mengenai pariwisata itu baru aja menjadi ilmu mandiri ya pada tahun 2008. Yang akhirnya menyebabkan munculnya jurusan strata 1 pariwisata. Lalu ada S2 pariwisata dan juga S3 pariwisata ya. Nah, awal mulanya berasal dari situ dan akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia. Padahal apabila kita berbicara mengenai Menteri Pariwisata, itu sudah ada loh sejak lama, sejak tahun 1962. Walaupun namanya waktu itu masih Menteri Perhubungan Darat, Pos Telekomunikasi dan Pariwisata. Dengan menteri yang menjabat waktu itu adalah Pak Jati Kusumo. Nah, Indonesia sendiri juga merupakan negara kepulauan terbesar ya di dunia dan bahkan merupakan kawasan maritim yang terbesar juga di dunia. Tentunya hal ini jadi kekuatan buat negara kita ya. Indonesia bersaing dengan negara-negara lain. Bahkan tidak hanya itu, Indonesia juga merupakan negara dengan destinasi pariwisata terbesar di dunia. Nah, kalau bicara mengenai destinasi, maka ada satu destinasi yang sangat terkenal di Indonesia ya, namanya Bali. Nah, seringkali juga kalau kita bicara Indonesia, ternyata orang-orang di luar negeri itu pada tidak tahu nama Indonesia itu adalah sebuah negara. Jadi Indonesia itu istilahnya kalah terkenal dengan nama Bali. Jadi ketika orang luar negeri atau orang mancanegara ditanya mengenai Indonesia itu di mana, mereka tidak tahu. Tapi kalau mereka ditanya mengenai Bali di mana, mereka tahu. Bali and Indonesia, which one is famous? First of all, in your opinion? I think Bali is more famous. Nah, nama besar inilah yang akhirnya mendasari program dari pemerintahan Presiden Jokowi ya untuk menciptakan sebuah program namanya adalah 10 Bali Baru. Nah, waktu itu menteri yang diutus untuk mencanangkan program ini adalah namanya Pak Menteri Arief Yahya. Dan waktu itu kementeriannya adalah Kementerian Pariwisata. Jadi tidak ada embel-embel lain, jadi cuma Menpar, Menteri Pariwisata. Setelah akhirnya pemilihan presiden, Menteri Arief Yahya ini digantikan oleh Pak Wisnu Tama ya. Dan nama Kementerian Pariwisata sendiri diganti menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan yang waktu itu ditunjuk adalah Pak Wisnu Tama ya. Nah, beliau akhirnya 1 tahun menjabat ya. Beliau digantikan oleh Pak Sandiaga Uno. Nah, sampai saat ini menteri terbaru di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif itu Pak Sandiaga Uno. Nah, dalam hal ini juga pemerintah memberikan sebuah prioritas kembali ya. Jadi Pak Sandiaga ini diberikan sebuah perintah ya untuk bisa mengembangkan 5 super destinasi pariwisata ya. Yang namanya adalah 5 destinasi super prioritas. Apa aja itu? Nah, jadi 5 destinasi super prioritas itu ada Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. 5 destinasi super prioritas ini juga merupakan program 10 Bali Baru dari pemerintahan Presiden Jokowi yang kali ini lebih difokuskan untuk dikembangkan supaya bisa semakin besar ya. Dengan adanya pemfokusan ini diharapkan 5 destinasi super prioritas ini cepat pembangunannya, lebih cepat berkembang ya. Kemudian dipilihnya Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata. Menurut aku ini bukan serta-merta dipilih karena urusan politik ya, tetapi memang karena latar belakang beliau yang aku rasa memang mampu ya. Karena setelah aku ulik-ulik ada 4 alasan besar ya mengapa kok beliau dipilih oleh Pak Presiden Jokowi menggantikan Pak Wisnu Tama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi opiniku yang pertama adalah karena beliau ini adalah anak muda dan milenial. Jadi beliau ini sangat update ya dengan perkembangan zaman. Kemudian beliau juga memiliki semangat serta stamina yang masih banyak. Nah, ini akan membuat beliau ini mudah untuk merangkul orang-orang di sekitar beliau. Apalagi dengan gaya komunikasi beliau ya, yang masih muda, masih milenial. Jadi sangat mudah untuk diserap oleh para anak-anak muda. Kemudian yang kedua adalah karena beliau memiliki nama besar ya, nama besar di panggung perpolitikan Indonesia. Kalau kita tahu beliau adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta ya, periode 2017 sampai 2022. Yang akhirnya saat itu waktu beliau menjabat, beliau memutuskan untuk memajukan diri ya sebagai calon wakil presiden.
tahun 2019 sampai 2024 waktu itu. Nah, beliau ini memiliki rekam jejak politik yang cukup kuat ya. Jadi menurut aku sendiri, walaupun beliau kalah di dalam pemilihan wakil presiden dan presiden waktu itu, tapi nama besar di dunia perpolitikannya beliau masih kuat. Jadi aku rasa ini akan memudahkan beliau ketika melakukan lobby-lobby, melakukan negosiasi. Jadi menurut aku ini merupakan salah satu alasan yang cukup tepat juga memilih beliau sebagai Menteri Pariwisata. Lalu alasan ketiga kenapa kok beliau ini menurut aku cocok banget ya dipilih menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah karena latar belakang beliau ini adalah pembisnis ulung ya. Jadi beliau ini adalah menteri yang pernah menjabat sebagai Ketua HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia tahun 2005 sampai 2008. Dan di beliau juga memiliki beberapa sektor bisnis ya yang sudah IPO di Bursa Saham Indonesia. Salah satunya yang paling terkenal adalah PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Nah, lewat kemampuannya berbisnis ini diharapkan beliau bisa membangkitkan ekonomi kreatif dan UMKM di masyarakat, terlebih juga di daerah-daerah yang memiliki potensi destinasi pariwisata yang kuat. Kemudian menurutku secara pribadi yang keempat adalah karena beliau memiliki media ya. Media beliau itu YouTube, Instagram, dan Facebook fanpage ya. Jadi menurutku gini, beliau ini adalah menteri yang sudah memiliki YouTube ya, memiliki akun YouTube yang sudah aktif, yang sudah memiliki ratusan ribu subscriber itu sebelum dia menjadi menteri. Jadi di sini dia memiliki audience, memiliki orang-orang yang mengikuti beliau, memiliki orang-orang yang sangat trust dengan beliau ya. Jadi ini akan menjadi sebuah tontonan ya, tontonan di YouTube beliau yang akan terus disebarluaskan. Jadi media beliau ini, YouTube beliau ini akan menjadi media promosi pariwisata. Nah, ini akan memudahkan kita ya, orang-orang awam, orang-orang yang nggak tahu tentang pariwisata, ketika nonton YouTube beliau, oh ternyata Indonesia memiliki potensi pariwisata yang besar. Apalagi kalau kita sering lihat ya di YouTube-nya pun beliau memanggil Bang Karni Ilyas, beliau juga memanggil Om Deddy Corbuzier, terus beliau juga mewawancarai orang-orang yang ada di sektor-sektor pariwisata. Bahkan juga beliau di dalam channel YouTube-nya beliau memperlihatkan potensi-potensi yang ada di Indonesia. Jadi kita semakin tahu nih, semakin terlihat jelas ya. Nah, inilah yang sebelum-sebelumnya nggak dimiliki oleh para menteri pariwisata sebelumnya. Nah, beliau ini punya, Pak Sandiaga ini punya. Jadi kemungkinan besar media yang ada pada beliau ini bisa sebagai media promosi pariwisata juga. Nah, saya pun semenjak beliau menjadi Menteri Pariwisata, saya banyak juga ya mengikuti YouTube-nya, mengikuti fanpage-nya Menparekraf, terus juga mengikuti Facebook page-nya, mengikuti Instagram-nya ya. Karena dari situ saya bisa mengetahui perkembangan dari pariwisata itu sendiri ya. Sudah sampai mana nih pariwisata yang mau dikembangin. Apalagi beliau mempunyai tugas besar 5 destinasi super prioritas dari Pak Presiden Jokowi ini. Nah, sepak terjang beliau juga oke ya, karena aku sudah lihat di media-media beliau ya, seperti dia menemui OJK, beliau menemui menteri-menteri terkait ya, seperti Menteri Komunikasi, terus dia menemui juga Menteri Pembangunan, terus menemui juga wali kota Gubernur Ridwan Kamil di situ. Jadi sudah sangat dijajak-jajaki ya. Bahkan juga beliau, aku sudah lihat beliau mulai mengunjungi Danau Toba, Mandalika untuk menyerbu 5 destinasi super prioritas ini untuk benar-benar dikembangin. Sudah sampai mana gitu. Terus dilihat juga sama beliau potensinya ada apa aja. Nah, di sini aku ngelihat ya, Pak Sandi ini sungguh-sungguh serius dan sungguh-sungguh kompeten. Jadi pemilihan Pak Sandi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh Pak Presiden Jokowi itu tidak akan salah. Yakin dan percayalah bahwa Indonesia akan menjadi negara pariwisata terbesar di dunia. Yakin dan percayalah, Indonesia pasti bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.